warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alina, Saya Dafa. saya Desi, Saya Mawadil Fikri. Saya Sabi. saya Adit, saya Agil, saya Balkis. Saya Farid. Saya Dimas. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Satu Anak Banting Tulang. Selamat menyaksikan. Dadah. Pada suatu hari, terdapat sebuah keluarga yang sederhana. Di dalam keluarga tersebut terdiri dari sepasang suami istri dan 2 anak laki-laki dan juga 2 anak perempuannya, yang salah satunya adalah anak angkat dari keluarga tersebut. Namun, dari keempat anak di dalam keluarga tersebut, salah satu dari mereka ada yang diperlakukan tidak adil, yaitu anak perempuan keduanya. Ia adalah anak perempuan yang paling bungsu yang harus banting tulang mencari uang untuk membantu perekonomian keluarganya. Ayahnya tidak bekerja, ibunya bekerja menjadi seorang pembantu, dan ketiga kakaknya kuliah. Sang anak perempuan itu sedang berkuliah namun harus bekerja juga demi uang tambahan. Anak itu bernama Andin. Makasih, Bu. Andin? Iya, Bu. Silakan makan untuk kami. Tapi Bu, tapi apa? Kamu ada Ibu? Ada apa sih ribut-ribut? Kamu juga udah tahu disuruh, masih aja ngebantah, kerjain sana. Sudahlah, Nak. Jangan ngebantah ibumu. Kerjain aja. Tapi Pak, jangan banyak alasan. Andin pun pergi ke dapur untuk memasak meski ia merasa tidak enak badan. Tiba saja kedua kakaknya pulang dari kuliah. Lalu melihat keluarganya yang sudah ada di meja makan, mereka berdua pun ikut duduk bersama. Iya, Bu. Sabi lapar banget. Wah, Ibu masak enak nih. Iya dong, ini kan habis gajian dan dari uang memang ini. Sudahlah, Bu. Ini makan, Nak. Makasih, Bu. Ngapain kamu? Anjing lapar, Bu, ingin makan juga. Enggak, beresin dulu sampai dapur. Kalau sudah beres, baru makan. Tapi kalau aku makannya nanti, lauknya keburu habis. Pas kata Ibu Sabri. Akhirnya Andin tidak ikut makan saat itu. Setelah Andin membersihkan dapur, ia kembali lagi ke ruang tamu. Ia melihat lauk pauk yang tadi ia pasak habis. Alhasil Andin tidak makan dan tertidur dengan perut yang kosong. Pagi pun telah tiba. Semua orang yang berada di rumah tersebut sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Sang ibu tengah duduk santai, tiba saja dihampiri oleh anak pertamanya. Kamu kan nggak uang kuliah beberapa bulan, gimana ini? Ibu lagi gak ada uang, kita sama ngomong sama. Mana ada orang nganggur itu, miskin. Andin yang hendak berangkat kuliah tiba saja dipanggil oleh ibunya. Andin tunggu. Ya Bu, ayo minta uang bantu pulang kuliah. Tapi aku udah kasih kemarin. Oh itu udah dipakai buat belanja keluar rumah. Kalau lagi tas tadi kamu. Tapi uang aku udah habis Bu. Ibu nggak tahu. Jadi sore harus ada. Iya Bu. Perkataan dari ibunya membuat Andin terus merenung selama ia berjalan berangkat menuju kampus. Setiba di kampus, salah satu sahabatnya menyadari sikapnya Andin yang terlihat tidak bersemangat. Lalu sahabatnya pun menghampiri dan menegurnya. Kalau kamu nggak kenapa-napa, nggak mungkin kamu merenung kayak gitu, Din. Cerita aja, nggak apa-apa kok. Ya, siapa tahu kita bisa bantu. Andin yang merasa diyakinkan oleh ketiga sahabatnya untuk bercerita, ia pun menceritakan apa yang menjadi beban pikirannya tentang ibunya yang mendesaknya untuk mendapatkan uang dalam jangka waktu yang pendek. Jahat banget ibu kamu, Din. Terus jangan kayak gitu, seharusnya kita sebagai sahabat cari solusi buat dia. Punya ide, Apa? gimana kalau kita jualan? Gimana apa? Sebenarnya kalau kita jualan basreng aja, nanti kita ngambilin dari orang-orang, terus kita potongin, terus kita jual di depan kampus. Oh iya, aku juga punya kenalan yang jualan cakwe, nanti aku calling dia, nanti kita bisa jualan lagi. Gimana?
Tapi jualannya mau di mana? Di depan kampus aja. Biasanya jam-jam siang banyak anak-anak kampus yang nyari makan. Iya boleh. Ayo. Hari itu mereka berempat pun melakukan kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan. Selepas pulang dari kampus, mereka berempat tanpa letih membungkus sana-sini mempersiapkan barang dagangannya. Setelah barang dagangannya selesai, mereka bergegas ke tempat yang sudah ditentukan yang menurut mereka strategis. Oh, dibeli. Mereka berempat terus menawar-nawarkan orang yang lewat untuk membeli dagangannya. Orang-orang yang berada di sekitarnya merasa tertarik. Agil yang kebetulan mahasiswa di kampus itu melihat kerumunan orang yang sedang membeli sesuatu hingga membuatnya penasaran. Lalu ia pun berjalan mendekati kerumunan orang itu. Oh, jadi kamu yang jualan di sini? Itu siapa, Din? Itu Kak. Najis, gak usah panggil-panggil aku kak kamu ya. Di Apa Didi gak suka? Jaga ya ucapan kamu. Kenapa gak suka? Apa-apaan kamu? gila ya ini perempuan. Sana pergi, dasar Gak usah ada. pegang-pegang, masa tuh jualan murahan. Apa-apaan kamu? Dah, kita beresin. Lanjut. Itu beneran kakak kamu, Din? Iya, itu kakak aku. Kakak sama adek kok beda banget sifatnya ya? Abil kakak angkat aku, Zul. Ini kok gitu banget sih? Parah banget punya kakak kamu, Din. Kakak gimana sih? Kakak juga ya lah, dengan kita banyak, gak terlalu membanjir juga. Ya, tadi kebetulan banyak banget yang beli ya. Kira Ciki anak soleh namanya. Oh iya, bentar. Ini kan uangnya. Banyak lumayan nih. Ini uangnya. Ini nih. Udah nggak apa-apa, ambil aja buat kamu semua. Kita juga ikhlas kok. Ambil aja buat kamu. Makasih banyak ya teman-teman. Ya. Ya nggak apa-apa, Din. Kita kan sahabat. harus Ya, saling kita kan sahabat harus saling bantu kamu. Bantu. Waktu terus berjalan hingga tepat 6:30 malam. Desi, Dava, dan Zul pun berniat untuk mengantarkan Andin pulang ke rumahnya. Tadi kenapa ya? Kenapa kakak kamu kayak gitu sih? Ini udah jelas. Sembarang juga. Ini kita Bagi bang, kamu punya kakak aneh, kakak kamu aneh banget itu. Ini sama makan di sini sama kamu kan? Iya. Gimana dia? Nah, masuk aja ya. Gini kan di rumah kamu ya? Iya. Oh ya udah. Iya. Udah apa sih ini berisik-berisik? Aku baru beres jualan, Bu. Mana uangnya? Cuma segini. Ini kamu usah pulang. Bu jangan gitu dong, Andinnya kan baru pulang. Jangan dimain kayak gitu. Iya, kayak anak kecil aja dimarahin. Kamu juga punya teman yang salah sakit. Andin yang baru saja pulang berdagang, ia harus kena marah oleh ibunya karena ia hanya bisa membawa uang yang sedikit. Menurut ibunya, itu tidak cukup. Malam itu, Agil dan ibunya beserta Andin duduk bersantai di ruang TV. Andin, ambilin kakak minum dong. Iya kak. Andin, ambilin juga buat ibu nih. Iya Bu. Bu, Agil lagi pengen HP ini. Yang itu murah banget. Ibu lagi ada uang. Tapi Agil pengen Bu. Tuh Dimas berangkat sekarang ya Bu. Berangkat hari ini? Ya Bu. Oh Andin salah. Biar ada tambahan kerja. Gak bisa lah Bu, nanti soalnya ngerepotin. Ya Din, bawa aja. Kita kekurangan duit. Lagian aku lagi pengen HP. Kamu aja sana yang kerja. Bu, Dimas berangkat. Ya hati-hati Din. Bu. Tak berselang lama setelah Dimas pergi dari rumah, tiba-tiba saja seorang rentenir datang dan mengetuk kencang pintu. Apa kalian kesini? Atau Farid, Gak ada. dia berhutang pada bos kami dan menunggak selama 4 bulan. Farinya gak ada. Kalian suruh pergi. Siapa kalian? Minggir. Siapa kalian? Aduh. Agil, mereka mau ambil barang-barang kita. Sertifikat tanah.
barang ini kami sita. Sampai minggu ini Fari tidak bisa bayar, barang ini kami jual. Makanya kalau nggak bisa bayar nggak usah ngutang. Jaga ucapan kalian. Ini semua gara-gara kalian. Selalu aja mau masuk sama kamu, Agil. Kok nyalain aku sih, Bu? Kitanya aja yang terlihat keluarga yang miskin. Apa? Nyesel aku diangkat sama orang yang miskin kayak kalian. Kayak ibu sama bapak. Setelah apa yang ibu perbuat kepada Agil, Agil merasa marah. Dan kemarahan ia pun menggebu-gebu hingga ia pergi untuk melampiaskannya. Andin yang merasa khawatir kepada kakaknya, ia pun mengikuti kemana kakaknya pergi. Kamu seneng kan aku dimarah-marahin ibu? Enggak, Kak. Enggak. Bilang aja kalau seneng. Capek aku selalu dibilang boros sama ibu. Kadang-kadang. Andin. Andin terjatuh dengan bersimpuh darah di tangannya. Agil yang melihat Andin sudah tidak sadarkan diri, ia pun merasa dia akan dipenjara. Agil tidak mau itu terjadi. Ia pun berniat pergi untuk meninggalkan rumahnya. Saat Agil hendak keluar dari rumahnya, ia pun bertemu dengan teman Andin yang sudah berada di depan rumahnya. Aduh. Andinnya mana? Andin. Mana dong? Kita masuk aja ya kita. Andinnya mana? Pak Edi. Kalian mau bertemu Andin? Ya. Iya. Ada Andinnya ada nggak, Pak? Ada. Aku mau ketemu sama Andin dong. Boleh? Andin. Andin, betul Andin. Ambil, cepetan, panggil kawan Tuhan, cepat. Cepat. Andin. Betul nih Andin. Darah terus mengalir pada bagian tubuh Andin yang tertusuk hingga bercucuran ke lantai dengan diiringi tangisan kedua orang tua yang terus mengutarakan kata maaf. Dan kecemasan sahabatnya, Andin berhasil dibawa ke rumah sakit untuk ditangani. Sang ibu terus saja menangis. Ia tidak bisa ikut ke rumah sakit karena ia sangat syok melihat darah Andin yang masih bercucuran di rumahnya hingga jatuh sakit. Hingga 2 hari kemudian pun berlalu. Ya, halo. Assalamualaikum Pak, saya Desi, sahabatnya Andin. Saya mau mengabari kalau Andin sudah siuman Pak, dan untuk asuransinya harus segera ditangani. Apakah Bapak bisa datang segera ke rumah sakit? Ya, terima kasih banyak ya nak telah menemani Andin di situ. Sebentar lagi saya akan ke rumah sakit segera. Sekali lagi terima kasih banyak ya nak. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fari berpikir sejenak hingga menghela nafasnya kasar. Namun tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Alina, mari masuk Bu. Terima kasih Pak. Saya turut berduka cita ya Pak Fari, Ibu Bakti atas kejadian kemarin. Ini saya ada sedikit bingkisan untuk Pak Fari dan Ibu Bakti. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Alin. Ya, di sini juga saya ada sedikit uang untuk Pak Fari dan Ibu Bakti untuk pengobatan Andin di rumah sakit. Terima kasih Bu Alina. Ya, sama-sama Pak Fari, karena Bapak sudah sering membantu saya dan keluarga, jadi saya harus berbalas budi kepada keluarga Pak Fari. Bu, sekarang kita bisa berangkat ke rumah sakit. Saat hendak berangkat ke rumah sakit, tiba saja Dava yang berhasil membawa kembali Agil yang kabur dari rumah. Dan diikuti oleh Sabik dan Dimas yang mengetahui kejadian yang telah menimpa keluarganya. Assalamualaikum. Minta maaf kamu sama ibu. Bu aja minta maaf ya sama saudara.
Sudahlah nak, Bu, ayo kita ke rumah sakit. Sesampainya mereka di rumah sakit, mereka telah diarahkan untuk menuju ruangan di mana Andin dirawat sekarang. Andin memang sudah siuman, namun keadaannya masih sangatlah lemah. Andin, aku minta maaf ya Andin. Aku kemarin hilap, maaf ya Andin. Juga minta maaf ya Andin. Semuanya. Cepat sembuh ya. Din cepat sembuh ya. Andin, kakak juga minta maaf ya. Din, aku juga minta maaf ya. Kami semua minta maaf ya nak. Iya kak, pak, bu, aku maafin kok. Cepat sembuh ya. Ya Andin, kamu cepat sembuh ya. Akhirnya pada saat itu juga keluarga tersebut bisa saling memaafkan dan menyadari atas apa perlakuan yang mereka perbuat kepada Andin selama ini. Keluarga itu pun bisa hidup damai dengan saling memaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan drama yang telah disajikan oleh kelompok kami. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Sekian.